Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk tutorial ke-9 ini kita akan sama-sama mempelajari perihal teknis untuk membuat suatu tugas atau sebuah penugasan yang disebut dengan aktivitas assignment. Dan dalam praktiknya assignment ini bisa kita masukkan ke dalam sebuah topik pembelajaran, atau kita bisa masukkan juga sebagai bentuk UTS, sebagai topik tersendiri, UTS ataupun UAS. Baik, bagaimana caranya? Seperti biasa, kita hidupkan dulu mode ubahnya seperti ini. Nah, kalau misalnya kita mau merubah kita mau memberikan penugasan dalam bentuk UTS, berarti pada topiknya kita rubah dulu. Misalnya di sini saya mau merubah di topik 2. Kita bisa klik di sini. Kita bisa namakan dulu topiknya, dirubah dengan nama UTS. UTS mata kuliah apa misalnya? UTS makro ekonomi misalnya. Seperti itu. Kemudian kita bisa enter. Kemudian kita bisa menambahkan sebuah aktivitas, ya. Bisa di dalam sebuah topik atau menjadi materi tersendiri. Nah, kemudian kita bisa menambahkan sebuah aktivitas. Ya, ini kita akan tambahkan sebuah aktivitas. Nah, di sini kita akan memilih yang namanya assignment. Seperti ini, di bagian atas assignment ini kita klik tambah. Kemudian di bagian ini kita bisa memberikan namanya apa? Assignmentnya. Misalnya tentang, tadi kan ini perihal UTS ya, UTS makro ekonomi itu ya. Kemudian di sini di bagian description itu bisa dijelaskan mengenai materi UTS ya. Materi UTS-nya perihal misalnya tentang permintaan penawaran misalnya. Kemudian dari materinya, kemudian juga bisa dijelaskan mengenai mekanisme UTS-nya. Mekanisme UTS berarti akan menjelaskan waktu pengerjaannya kapan, durasinya. Waktu pengerjaan misalnya hari apa? Hari Senin misalnya 12 Oktober 2020 itu. Kemudian durasinya. Nah, durasinya misalnya 90 menit atau apa, nah gitu kan. Kemudian kita tampilkan deskripsi di halaman khusus, itu description-nya. Jadi di description ini rekan-rekan sekalian bisa mengisikan informasi perihal tentang materi UTS-nya, bagaimana mekanisme UTS-nya, kemudian bagaimana nanti kalau metode penilaiannya, itu bisa dideskripsikan di bagian sini. Seperti itu. Kemudian di bagian additional files ini kita dapat menaruh soal kita di bagian sini. Yang terlebih dahulu soalnya sudah kita buat di Microsoft Word atau Excel atau PowerPoint atau PDF, apapun itu bentuk media pembelajarannya, video juga bisa. Nah, misalnya kita biasanya pakai Microsoft Word kan, kita tulis dulu, oh ini misalnya kalau saya tadi biarpun ini UTS, misalnya di sini adalah UAS, ini contohnya. Ini contohnya, kita udah buat soalnya, kemudian kita save ya kan, kita save dulu. Kemudian kita cari di mana kita menyimpan file tersebut, save file tersebut. Misalnya ini, tinggal kita tarik saja folder atau file tersebut, kita tinggal tarik ke sini. Kolom yang ada di sini kita pindahkan. Nah, dia akan terunggah seperti ini. Nah, perlu diingat sekali lagi saya bilang adalah filenya bisa dalam bentuk Word, bisa dalam bentuk PDF, PowerPoint, atau bahkan video. Video, nah maksudnya kenapa video? Kenapa? Kan kadang-kadang kalau misalnya di manajemen studi kelayakan bisnis berkaitan dengan operasional, ada video mengenai operasional dan di mahasiswa disuruh menanggapi perihal tersebut. Nah, itu bisa juga kita buat soalnya dalam bentuk video pembelajaran seperti itu. Kemudian di bagian availability ini
saya akan jelaskan mulai dari sini. Izinkan kiriman dari, berarti maksudnya tugas ini dapat dikirimkan mulai dari tanggal 7 Mei 2020 pada pukul 00. Jadi pada tanggal 7 Mei, awal hari tanggal 7 Mei ini sudah bisa dikirimkan tugasnya. Kemudian due date-nya itu berarti berakhir di tanggal berapa. Di sini saya misalnya membuat di tanggal 8 Mei 2020 jam 00.30. Berarti durasinya pengerjaannya sekitar 1 hari ya. Nah, perlu dilihat di sini bahwa di tampilan saya saat ini adalah jam 23.27. Berarti sekitar 1 jam 30 menit lagi dia akan berakhir ya. Nanti saya akan coba mensimulasikan bagaimana kalau waktunya sudah berakhir dan bagaimana tampilan mahasiswanya seperti apa di penugasannya, seperti itu. Kemudian remind me to grade, ini berarti maksudnya sistem akan mengingatkan kita pada tanggal berapa. Di sini saya membuat di tanggal 8 jam 1 gitu. Ini akan diingatkan di tanggal 8 jam 1. Sehingga sistem akan mengingatkan kita, ini udah ada jawabannya loh, udah berakhir batas waktu pengumpulannya, seperti itu. Kemudian submission types-nya. Di sini perlu dijelaskan bahwa di submission types itu ada 2. Ini submission type maksudnya jawaban mahasiswa itu bisa dalam format teks daring atau dalam format pengiriman berkas, atau bisa dua-duanya. Jika kita perhatikan ketika kita menonaktifkan teks daring seperti ini, maka ya tampilan batas katanya akan hilang ketika kita menonaktifkan seperti itu. Berarti maksudnya adalah ketika kita mengaktifkan teks daring, si mahasiswa ini cukup menjawab di dalam sistem. Tanpa dia mengunduh berkas jika kita mengaktifkannya seperti ini. Tetapi jika kita mengaktifkan pengiriman berkas, di sini akan ada tampilan berapa maksimum berkas yang dikirim atau yang di-upload. Misalnya berkas yang dikirim dapat berupa foto. Kan kadang-kadang lembar jawaban itu ada lembar jawaban 1, 2, 3 seperti itu ya. Nah, kalau foto berarti kan dia harus mengirimkan 3 kali. Maka kita bisa buat di sini maksimum dia mengirimkan foto 3 gitu, mengirimkan berkas jawabannya 3. Kemudian ukuran maksimum pengiriman. Di sini sistem ikhlas itu memperbolehkan batas maksimum pengiriman tugas atau batas kita membuat materi maksimalnya adalah 150 MB. Itu adalah kuota yang cukup besar, data yang cukup besar, sehingga kita bisa memberikan tugas dan mahasiswa juga bisa mengirimkan tugas sampai dengan dalam format video. Nah, dalam format video, sehingga metode pembelajaran kita tidak hanya terbatas dalam media yang bentuknya tulisan, tapi bisa berbentuk audio, video, seperti itu. Seperti video ini kan bentuknya adalah video pembelajaran. Nah, biasanya video itu dengan durasi lebih dari 20 menit itu bisa nyampai 100 MB, seperti itu. Kemudian tipe berkas yang diterima. Di tipe berkas yang diterima, di sini kita bisa memilih apa file berkas yang bisa kita terima dari jawaban mahasiswa. Di sini pilihannya ada banyak. Kalau kita memilih all file types, berarti mahasiswa tersebut bisa mengirimkan dalam bentuk Word, bisa mengirimkan dalam bentuk Excel, ini spreadsheet ini, bisa mengirimkan dalam bentuk video, atau yang lain-lain. Nah, itu kalau kita mengaktifkan all file types-nya. Tapi kalau seandainya kita mau mengaktifkan cuman dalam bentuk dokumen, ya tinggal kita klik aja dokumen files-nya. All file type-nya kita unchecklist. Kemudian kalau seandainya ini dalam bentuk dokumen ya, jadi kita menginginkan mahasiswa mengirimkan dalam bentuk dokumen, ya tinggal kita checklist saja. Kemudian di bagian bawahnya jangan lupa dilakukan simpan perubahan, seperti itu. Jadi ini
Untuk tugas ini berarti mahasiswa tersebut cuman bisa mengunggah dalam bentuk dokumen. Apa aja? Bisa dalam bentuk dokumen Microsoft Word, EPUB ini adalah digital, buku digital, OTT, PDF, ataupun rich text format. Itu. Seperti itu, berkas. Kemudian feedback type-nya kita udah bisa abaikan. Submission settingnya kita setting di submission setting. Berarti ini maksudnya ketika kita mengaktifkan ya, si mahasiswa tersebut harus mengklik tombol submission. Tanda berarti bahwa dia sudah lengkap jawabannya. Itu. Kemudian kalau misalnya kita mengaktifkan item reopened maksudnya adalah ketika mahasiswa tersebut, kalau kita never, berarti mahasiswa tersebut cuma bisa ngerjain satu kali. Ketika dia sudah mengupload 3 berkas, kemudian dia mau mengupload lagi, nggak bisa. Kalau kita mengaktifkan never, seperti itu. Kemudian group submission setting bisa kita abaikan dulu. Kemudian di activity completion, nah di sini berarti karena ini sifatnya tugas, kita bisa menunjukkan activity ini dianggap telah sukses diselesaikan oleh mahasiswa jika, kan gitu, kita pilihnya condition are met. Berarti kita bilangnya di sini adalah dia selain harus melihat, dia harus melakukan submit, dan satu lagi grade. Mahasiswa ini dianggap selesai pengerjaan aktivitasnya kalau sudah dinilai oleh dosen. Nah, di sini ada tanda checklist. Sehingga si dosen tersebut kalau dia belum memberikan nilai, ya berarti activity completion si mahasiswa belum akan tuntas. Seperti itu. Nah, itu kira-kira cara untuk men-setting assignment, mulai dari nama, kemudian kita berikan deskripsi, kemudian kita menambahkan soalnya di sini di additional file, kita setting durasinya, waktunya, kemudian kita pilih bagaimana format pengiriman upload berkas jawaban mahasiswa, bisa menggunakan teks daring atau bisa dilakukan upload atau kedua-duanya. Kemudian juga kita sudah men-setting submission settingnya, dia harus mengklik tombol submit, kemudian dia hanya bisa menjawab 1 kali karena nggak bisa dibuka lagi pertanyaannya. Kemudian kita juga harus men-setting activity completion, kapan si mahasiswa ini dianggap selesai mengerjakan tugas ini, sehingga progres pembelajarannya bisa penuh 100% untuk aktivitas assignment ini. Kalau sudah semua, kita bisa simpan dan tampilkan. Nah, seperti ini nanti tampilannya. Baik. Nah, sekarang bagaimana tampilannya kalau di mahasiswa? Nah, ini saya sudah masuk menjadi salah satu mahasiswa di kelas percobaan ini. Nah, ini kursus yang saya ikuti, berarti ini saya sebagai mahasiswa di sini. Berarti diklik di kelas percobaan tadi. Nah, sehingga tampilannya seperti ini kan. Sehingga si mahasiswa tersebut, wow, ada ini nih, ada UTS nih kan, ada tugas nih, assignment nih. Nah, di sini akan terlihat bahwa dari 3 mahasiswa, bisa dilihat dari sini 3 mahasiswa yang ada di kelas ini, kita lihat pesertanya. Nah, di sini ada saya sebagai dosennya, mahasiswanya ada 3. 1 si Fani, yang kedua si Kufra, yang ketiga si Tigril. Nah, itu kan 3 orang mahasiswa. Nah, sehingga sehingga si Tigril ini, si mahasiswa Tigril ini mengakses mata kuliahnya, kelasnya, dia akan kelihatan, oh belum ada yang kerjain nih. Nah, saya mau coba ngerjain kan gitu. Nah, dia coba ngerjain, diklik di sebelah sini. Nah, di sini akan kelihatan bahwa oh ini UTS makroekonomi,
Kemudian di sini akan kelihatan deskripsi yang tadi kita sudah buat mengenai materinya apa, materi pembelajaran yang di UTS-kan. Kemudian ada mekanisme UTS-nya, dibilang di situ Senin 12 Oktober, ya nggak? Waktu pengerjaannya. Kemudian durasinya adalah 90 menit, gitu kan? Nah, itu akan kelihatan di situ. Akan kelihatan di deskripsi tersebut. Kemudian diklik di sebelah sini si mahasiswanya, klik yang di warna biru ini, UTS makroekonomi, diklik. Nah, kelihatan di sini bahwa, ya kan, di sini ini bisa dimulai dari 7 Mei 23.35. Nah, itu kan bisa dilihat dari situ. Kemudian due date-nya ternyata akan berakhir di tanggal 8 Mei 00.30. Kemudian si mahasiswa ini oleh sistem akan dikasih tahu, nih waktunya tinggal 20 menit, 26 menit lagi, 31 detik nih, kan gitu kan. Ini waktunya tinggal segini nih. Nah, soalnya yang mana? Soalnya tinggal diklik di sebelah sini oleh mahasiswa tersebut. Diklik di sebelah sini oleh mahasiswa tersebut. Klik. Nah, dia akan lihat soalnya kan. Nah, ini dia soalnya kan. Dia akan jawab itu satu-satu, ya kan. Dia akan jawab. Misalnya dia membuat lagi new. Nih. Dia akan jawab misalnya 1 misalnya sama dengan 9 kan gitu. Nah, dia bisa memberikan jawabannya dalam bentuk Word seperti ini, atau bisa juga mengirimkan dalam bentuk PDF. Berarti ini kita create dulu si mahasiswa tersebut merubah bentuk dari format doc ke format PDF. Nah, ini misalnya jawaban UTS makro. Ini saya simpannya di desktop. Nah, ini udah punya file jawabannya dia. Kemudian dia akan upload. Tadi kan filenya di desktop. Jawaban UTS makro ini kan. Nah, di mana nih dia akan menjawab? Nah, dia akan menjawab di sini di bagian tambahkan pengajuan tugas atau laporan. Klik di bagian situ dulu. Nah, seperti ini, ya kan? Nah, ini tampilan jawabannya mahasiswa. Karena tadi kita sudah memilih boleh menggunakan teks daring, maka dia bisa mengetik di bagian sini. Saya misalnya jawabannya adalah, nah kalau teks daring dia bisa milih menggunakan numbering seperti ini, 1 tambah 1 sama dengan 2 kan gitu, 2 3 tambah 5 sama dengan 9 gitu kan. Nah, dia bisa jawab seperti itu. 1. Nah, tadi kan kita bikin kalau teks daringnya tidak boleh lebih dari 10. Ini udah lebih dari 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah, kita lihat ini kan lebih dari 10 nih. Bisa nggak dibaca antara sama dosennya kan gitu. Karena tadi kita setting kan teks daringnya tidak boleh lebih dari 10 kata. Dan karena tadi kita men-setting boleh menggunakan teks daring, kemudian juga bisa menggunakan pengiriman berkas ya. Nah, pengiriman berkas berarti yang tadi yang sudah diketik di Word kita bisa upload lagi di bagian sini. Si mahasiswa tersebut tinggal mengupload yang ada di desktop atau yang ada di folder yang dia tadi sudah jawab. Tinggal tarik seperti tadi, tahan, klik kiri, kemudian taruh di sebelah sini di bagian pengiriman berkas. Itu, kemudian langsung klik simpan perubahan. Tuh dia. Karena tadi si dosen sudah men-setting adalah batas kata-katanya 10 dan sekarang kita menggunakan 17 kata, maka kita nggak bisa diupload. Hapus misalnya, harus kurang dari 10 kata. Sehingga dengan cara ini berusaha memaksimalkan si mahasiswa. Kalau seandainya dia dengan dunia digital kan bisa aja copy paste dari website atau apa.
Cuman kalau dari website kan kata-katanya banyak gitu ya, sehingga kita bisa memaksa mereka untuk menganalisa dengan kata-kata mereka sendiri gitu. Itu tujuannya kenapa teks daring diberikan ada batas jumlah kata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah udah 8 nih, udah bisa nih harusnya. Kita coba simpan perubahan. Tuh, begitu dia kurang dari 10 kata, bisa dia disimpan, ya kan? Udah? Nah, di bagian sini dia ketika di sini dia masih bisa menambahkan jawabannya nih. Dia masih bisa mengedit jawabannya karena waktunya masih 20 menit 39 detik kan. Dia masih bisa edit submissionnya dia. Dia masih bisa merubah jawaban dia dalam bentuk teks daring ataupun pengiriman berkasnya. Dia bisa hapus masih. Karena waktunya masih ada kan, gitu. Jadi karena tadi kita mengasih kesempatan menggunakan apa? Tadi dia harus mensubmit dulu. Sehingga masih memungkinkan bagi dia untuk mengkoreksi jawabannya kembali. Tapi ketika si mahasiswa itu sudah submit assignment, nah, ya kan? Karena tadi kita sudah memberikan ketentuan bahwa dia tidak bisa lagi mengupload lebih dari 1 jawaban, maka di sini ada keterangan. Apakah kamu yakin kamu akan submit? Karena tidak akan ada lagi perubahan, gitu kan? Maka kalau dia sudah yakin, baru dia klik lanjut karena tidak boleh lagi diubah. Klik lanjut. Dah, ketika udah klik lanjut, ya akan ada statusnya berubah, submitted for grading. Berarti di sini jawabannya dia sudah masuk ke dosen tersebut dan dia tidak bisa lagi mengedit jawabannya. Karena tadi kita sudah men-setting never. Seperti itu tampilannya mahasiswa. Kemudian sekarang gimana kalau tampilannya di mahasiswa apabila dia telah melewati batas waktu durasi yang sudah kita berikan? Tadi kan di bagian settingnya adalah dia sampai dengan pukul 00.30, betul kan? Nah sekarang kita sudah di 00.42, berarti harusnya dia sudah tidak bisa mengupload, ya kan? Kita coba klik dulu di kelasnya. Nah di situ ada proses assignment, ya kan? Ada proses assignment, kita cek di situ. Nah di sini kemudian kita klik lagi, dan akhirnya ketika waktunya sudah lewat. Nah di sini kan saya menggunakan user dengan mahasiswa yang berbeda. Tadi Tigril, sekarang Fandi. Ini akan kelihatan di mahasiswa, assignment is overdue. Berarti dia sudah lewat dari batas waktu yang ditentukan. Dia mau menambahkan tugas, mau nambahin, masih bisa, tapi akan tercatat di dosen tersebut dia sudah melewati batas waktu. Kita coba ya. Nah seperti itulah kira-kira jawabannya. Kemudian dia upload jawabannya sama aja misalnya seperti itu. Kemudian kita simpan perubahan. Nah tetap kan masih ada peringatan bahwa dia sudah overdue. Kemudian langsung aja kita klik submit, lanjut. Nah tetap dia bakalan dikasih kesempatan mengupload, tapi ada keterangan di sini, telat 14 menit 13 detik late. Nah itu perbedaannya ketika kita seorang mahasiswa mengupload melewati dari batas waktu yang ditentukan. Kemudian selanjutnya kita akan melihat bagaimana tampilan dosen setelah mahasiswa mengupload tugasnya. Di sini saya sudah masuk ke akun saya sebagai dosen. Saya akan mencoba memperlihatkan bagaimana penugasan assignment kita lakukan evaluasi, kita berikan penilaian dari jawaban mahasiswa tersebut.
Berarti kita masuk dulu ke kelas kita. Tadi saya mencontohkan di kelas percobaan namanya. Kita bisa masuk ke kursus yang saya ikuti di sebelah sini. Kemudian kita pilih kelasnya yang mana. Ini tadi di kelas percobaan, kita klik aja start. Kemudian buka file penugasannya di UTS Makroekonomi tadi. Kemudian kita lihat di sini, kita klik lagi. Nah, di sini grading summary-nya ini akan memperlihatkan report dari jumlah mahasiswa yang telah memberikan submit ke kita. Di sini dibilang partisipannya ada 3, berarti mahasiswa kita ada 3. Bisa kita lihat mahasiswa kita ada 3. Kita lihat di bagian peserta sini. Nah, betul kan mahasiswa kita ada 3, Fani, Kufra, sama Tigril, 3 mahasiswa ini. Dan tadi kita sudah mensimulasikan bahwa yang memberikan submit si Fani dan si Tigril. Kita akan lihat, betul, yang melakukan submit ada 2 orang kan, betul. Kemudian di sini due date-nya di jam 00.30 sudah selesai berarti. Kemudian sekarang gimana caranya kita melihat jawaban si mahasiswa? Bener nggak yang mengirimkan submit itu si Fani sama si Tigril? Kita lihat view all submission, klik di view all submission. Nah, di sini akan terlihat bahwa yang melakukan submit itu adalah si Tigril dan si Fani. Dengan keterangan di dalamnya, si Fani tersebut telat mengupload jawaban, telat sebanyak 14 menit 13 detik. Nah, kemudian kita bisa melihat jawaban teks daringnya itu di bagian kolom yang sini, ada teks daring. Karena tadi kita men-setting dia boleh menjawab teks daring dan melalui pengiriman berkas. Untuk melihat teks daring, kita bisa lihat aja, klik di sini view submission. Nah, di view submission berarti ini jawabannya dia, jawaban si dari UTS tersebut. Kemudian jawaban pengunggahannya dari mana? Kita bisa lihat yang di sini, jawaban UTS makronya. Kita buka. Nah, di sini sudah terdownload oleh saya. Ini jawabannya si Tigril. Berarti kita bisa berikan komentar, kita bisa berikan catatan, evaluasi buat si mahasiswa tersebut. Di sini saya menggunakan, kalau filenya bentuknya PDF, gunakan PDF Action Editor supaya bisa memberikan respon, tanggapan atas jawaban mahasiswa. Nah, di sini kan salah nih, berarti kita bisa klik di sini. Salah. Nah, itu kita bisa berikan keterangan di situ, salah. Harusnya apa? Kita bisa gunakan teks. Kita bisa gunakan teks di sini. Nah, seharusnya apa gitu kan? Kita bisa berikan komentar di situ. Kalau sudah kita berikan komentar, berarti kita simpan kan, kemudian kita simpan. Nilainya berapa? Kita bisa langsung aja tulis aja di sini. Oh, nilai kamu, nilai maksimal kan 100. Berarti ada yang salah satu, misalnya 60 dari 100. Berarti dia dapetin nilai 60 karena salah satu, ya kan? Kemudian kita simpan aja. Kita simpan sebagai, kita taruh aja di desktop lagi. Berarti jawaban UTS makronya si Tigril. Sehingga kalau mahasiswa itu komplain atas jawaban mereka, kita punya datanya juga. Data dalam bentuk digitalnya. Simpan, kemudian kita close. Nah, ketika kita mau memberikan nilai tadi 60 di mana? Nah, itu bisa dilakukan di kolom sini, ada nilai. Di bagian penilaian tersebut, nah, kita bisa memberikan grade-nya berapa tadi? Di bagian sebelah sini ada grade. Nah, di sini kita bisa kasih nilai 60. Kemudian feedbacknya, jawaban atas si mahasiswa Tigril yang udah kita coret-coret tadi, kita bisa re-upload di bagian feedback files ini, sehingga si mahasiswa tersebut bisa tahu kesalahannya ada di mana. Kita bisa tarik seperti tadi, dipilih yang jawabannya si Tigril, kita tarik, kita re-upload di bagian feedback files,
Sehingga si Tigreal ini akan tahu mana jawaban dia yang salah. Kalau sudah, kita bisa simpan perubahan. Ya, sistem akan mengingatkan lagi apakah benar feedbacknya mau disimpan nih, angkanya 60. Oke. Nah, kalau udah yakin dengan penilaian Anda sebagai dosen, kita bisa klik OK. Nah, untuk mengkoreksi jawaban dari mahasiswa selanjutnya, berarti jawabannya Tigreal udah kita kasih nilai dah. Ini udah kita kasih feedback juga. Nah, berarti kan masih ada jawaban satu lagi dari si Fanny. Maka kita bisa langsung aja klik di bagian sini untuk memudahkan kita, klik di sini. Nah, ini kan berarti si Fanny tadi nih. Dia yang telat tadi 14 menit 13 detik. Kita lihat dulu jawabannya si Fanny apa. Kita bisa klik di sini. Nah, jawabannya akan otomatis terdownload. Nah, kita bisa berikan komentar seperti tadi si Tigreal. Kemudian kita bisa berikan lagi feedback tadi di sini. Karena dia telat, misalnya kita kasih nilai 50. Habis itu kita simpan perubahan. Sistem akan menanyakan lagi, kita klik OK. Nah, seperti itu kita sudah melakukan evaluasi. Sekarang kita akan lihat lagi di mahasiswa seperti apa. Baik, nah sekarang kita akan coba lihat lagi di tampilannya mahasiswa. Ini saya sudah masuk di kelas percobaannya. Kemudian yang perlu diketahui adalah di sini ada perbedaan dari 3 mahasiswa yang tadinya di sini student complete-nya 0, karena tadi kita di awal sudah men-setting bahwa mahasiswa dianggap komplit pengerjaan aktivitasnya kalau sudah dinilai. Dari 3 mahasiswa tersebut, ternyata tadi kan kita sudah menilai punyanya si Tigreal dan punyanya si Fanny. Otomatis di tampilan mahasiswa tersebut juga akan terlihat di sini bahwa dari 3 orang ini ada 2 yang sudah komplit dan 1 yang belum mengerjakan, yaitu si Kufra tadi, ya kan? Seperti itu. Ya. Nah, kemudian si Tigreal ini bisa melihat feedback dari dosen bagaimana? Bisa diklik di UTS makroekonominya. Kemudian diklik lagi di bagian topiknya UTS makroekonomi. Kemudian akan terlihat di bagian Tigreal ini. Nah, ini feedback dari dosennya. Dia berarti memperoleh nilai 60 dari 100. Kemudian sudah di sini diperlihatkan juga di graded-nya oleh dosen tersebut pada hari apa, di jam berapa. Kemudian feedback filesnya dari jawaban yang dijawab Tigreal tadi yang saya coret-coret dalam PDF, si mahasiswa tersebut juga bisa lihat, bisa di-download juga. Ini, nah ini tadi, ya kan? Sehingga si mahasiswa bisa melihat kesalahannya ada di mana. Nah, yo ternyata salahnya ada di sini saya. Sehingga si mahasiswa tersebut bisa melakukan perbaikan juga. Jadi tidak cuma menilai, tidak cuma kita memberikan nilai, tapi harus ada feedbacknya seperti itu. Sehingga dengan begitu si mahasiswa bisa tahu, oh kesalahan saya di sini, bisa memperbaiki pada proses pembelajaran selanjutnya. Kemudian juga mahasiswa tersebut bisa melihat progres pembelajarannya dia untuk mata kuliah ini, untuk kelas percobaan ini, untuk mata kuliah percobaan ini, dia nilainya sudah berapa. Itu bisa dilihat di bagian sebelah kiri, itu ada nilai yang tandanya kotak-kotak, itu ada nilai. Nah, di situ akan diperlihatkan, oh bahwa untuk mata kuliah yang makro ini ternyata dia sudah mengerjakan tes makroekonomi nilainya 60 tadi, ya kan? Sumbangsi terhadap total kursus karena ini baru satu aktivitas, maka dan dia mendapatkan nilai 60, berarti dianggapnya adalah 60%. Dia juga bisa melihat seluruh mata kuliah yang sedang dia ambil. Itu bisa dilihat di overview report. Berarti untuk mata kuliah kelas percobaan dia dapat 60. Bagi tampilan mahasiswa yang lainnya mengambil mata kuliah lebih dari 1, dia akan terlihat semuanya di sini.
Jadi dengan sistem e-learning ini semuanya akan menjadi lebih fair, baik itu penilaian dari dosen maupun apa yang didapatkan dari mahasiswa. Demikianlah kiranya apa yang perlu saya sampaikan dan sama-sama bisa kita pelajari dalam hal pemberian penugasan atau assignment. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam proses penyampaian. Kritik dan saran sangat kami harapkan oleh tim e-learning. Akhir kata, bila isabillah fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.